البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي rahimahullahu ta'ala, Al-Hadisus Sabi' wal Arba'un ba'da Sittimi'ah. Hadis yang ke-647. Baik. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman, apabila beliau memakan makanan, la'iqa asabi'ahu salas, beliau menjilat jari jemari beliau yang 3. Karena apa? Seringnya Rasulullah SAW memakan dengan 3 jari. Rasulullah juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza. Apabila ada suapan dari kalian yang jatuh, maka hendaknya dia menghilangkan kotoran yang menempel di suapan tadi, wala yakulha, dan hendaknya dia memakannya, wala yada'ha lisyaiton, dan jangan dia membiarkan itu untuk setan. Wa amara antus latal qas'ah, beliau memerintahkan agar pinggannya itu juga dijilat. Qal fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Rawahu Muslim. Rasul bersabda, karena sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian mana dari makanan kalian yang mendapatkan keberkahan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Di sini Anas bin Malik, yang mana beliau melayani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, sejak usia 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Yaitu apa? Anas usia 20 tahun. Nah, di antara yang beliau ceritakan adalah ini. Rasulullah SAW apabila memakan makanan, beliau menjilat jarinya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Dijelaskan oleh para ulama, ini adalah mimbabi adami idha'atil mal wa idha'atin nikmah. Tidak menyia-nyiakan harta, tidak menyia-nyiakan nikmat yang menempel di jari kita. Itu juga apa? Makanan yang tadi kita makan. Boleh jadi di situ ada keberkahan, di situ ada zat-zat yang penting yang perlu dimasukkan ke dalam mulut kita juga, dan sebagainya. Baik. Disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagian orang merasa jijik dengan itu, dengan alasan kotorlah tangan itu. Baik. Beliau mengatakan, bukankah tangan itu tadi yang engkau pakai memegang makanan, engkau masukkan ke mulut? Baik. Tinggal apa sekarang? Dijilat, biar sekalian sisa makanan itu masuk ke mulut kita, masuk ke perut. Dari sisi mana istilah kotor untuk perkara ini? Baik. Asabi'ahus salas, jari beliau yang 3. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini yang pertama, ini adalah menunjukkan zuhud wal qanaah wa adamus syarah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan tidak syarah. Syarah artinya adalah rakus, makan dengan 5 jari, makan dengan 7 jari dan sebagainya, dengan banyak-banyak. Kata Imam Nawawi, tapi ini untuk makanan yang mungkin dipegang dengan apa? Dengan 3 jari. Adapun kalau tidak mungkin, boleh meminta bantuan kepada jari-jari yang lain, yaitu 5 jari sesuai keperluan. Tapi yang mungkin dipegang dengan 3 jari, maka itu bagus. Seperti apa? Roti barangkali, atau makanan yang butirannya agak besar, cake dan sebagainya, cukup dengan 3 jari, jangan 5 jari, apalagi 10 jari pegang besar-besar masuk mulut, padahal 3 jari pun cukup. Ini kalau 3 jari itu mampu, maka sunnahnya adalah 3 jari saja. Kalau susah, ya tinggal apa? Sesuai kemampuan, perlu 5. Mungkin apa? Kata Imam Nawawi seperti marok, kuah-kuah, atau makanan yang memang perlu 5 jari dan sebagainya. Baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum, apabila luqmah, yaitu suapan salah seorang dari kalian itu jatuh, falyumit anhal adza, maka hendaknya dia menghilangkan kotoran yang menempel.
Tayyib. Idza ini adalah ismu syarat ghairu jazim. Jawabannya pakai fa, menunjukkan apa? Takkid bila muhlah, yaitu harus segera dilakukan, jangan ditunda-tunda. Jangan nantilah, nanti. Tak, begitu jatuh, maka segera dibersihkan. Kata Imam Nawawi, yaitu apa? Selama dia itu bukan najis dan mungkin dibersihkan, maka dibersihkan. Bahkan kalaupun kena najis dan harus dicuci, maka wajib dicuci karena Nabi memerintahkan dengan perintah yang mutlak. Baik. Tapi kata beliau, kalau tidak mungkin dimakan, maka diberikan kepada hewan-hewan, mungkin pada kucing atau kepada ayam dan sebagainya. Intinya apa? Jangan dibiarkan itu dimakan oleh setan. Walaupun kita sudah tidak mampu memakannya, jangan sampai setan yang memakannya. Baik. Demikian pula disebutkan oleh At-Taurubasti di dalam syarah mukhtasar untuk kitab Al-Jami'us Shaghir. Ini perintah untuk agar makanan itu tidak disia-siakan. Bahkan apa? Kalau perlu dibersihkan, bersihkan. Bahkan kalau kena najis harus dicuci, perlu dicuci, maka kata beliau dicuci. Karena ini perintah Nabi. Baik, wal yakulha dan makan, dimakan, bukan setelah dibersihkan lalu dibuang, sama aja berarti. Tapi dimakan. Baik. Kata Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau At-Tahbir, bahwasanya perintah ini menuntut adanya kewajiban. Karena zahir perintah adalah apa? Adalah kewajiban dan tidak ada dalil yang memalingkan. Walaupun jumhur mengatakan mustahab, tapi mereka tak ada dalil yang mengatakan itu mustahab, memalingkan yang wajib menjadi mustahab. Maka yang betul adalah kalam Imam Sun'ani. Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan itu. Maka hukumnya adalah wajib. Wala yada'ha lisyaitan, dan jangan membiarkannya untuk setan. Tayyib. Setan yang telah menyebabkan kita terusir dari surga, tidak mendapatkan makanan surga. Setelah itu dia berbuat jahat pada kita, menyuruh kita berbuat jahat. Setelah itu bukan dia yang bekerja untuk memberikan kita rezeki. Kita yang susah payah mencari rezeki dengan dibantu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Tahu-tahu dia yang kita kasih makanan free. Ini adalah sesuatu yang sangat melampau. Bagaimana dia diizinkan makan oleh kita, padahal dia adalah musuh yang sangat jahat. Maka jangan biarkan dia memakan makanan itu. Baik. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin, ini menunjukkan bahwasanya setan itu akan memakan makanan yang jatuh dari kita walaupun sudah kita sebut nama Allah. Karena penyebutan nama Allah ini menghalangi dia untuk ikut makan ketika kita makan. Tapi untuk suapan yang jatuh, dia akan memakannya. Makanya Rasulullah membuat perintah khusus, yaitu apa? Jangan biarkan untuk setan. Bersihkan yang kotor yang menempel dan makan, kata Rasulullah, makan. Kalau tidak mampu, baru berikan ke hewan. Baik. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang seperti itu pula, kita mengambil beberapa kesimpulan tentang apa hikmah dari perintah untuk mengambil suapan yang jatuh tadi. Hikmah yang pertama adalah yang disebutkan di akhir hadis ini. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kalian tidak tahu di bagian mana dari makanan kalian yang diberkahi. Sementara kita ini sangat memerlukan berkah. Bukan hanya memerlukan tahu, ini satu suapan ini memiliki kandungan vitamin E sekian, vitamin D sekian, omega sekian, protein sekian. Bukan hanya itu. Itu penting, tapi yang lebih penting adalah berkah dari Allah. Berapa banyak orang yang sehat dan kuat namun dia tidak mampu ibadah. Berapa banyak orang yang pandai, cerdik, yang ini dan itu, tapi tak mampu banyak menulis dan sebagainya. Padahal para ulama dulu berkahnya besar. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau sekali duduk dan beliau menulis, itu menulis berpuluh-puluh muka surat sehingga seperti seorang juru tulis yang pandai menulis dalam satu Jumat, yaitu dalam 7 hari.
sampai 40 muka surat dan sebagainya. Disebutkan di dalam biografi At-Taftazani, beliau kalau dalam sehari menulis itu mencapai 90 muka surat dengan tulisan yang kecil. Ini berkah yang hebat sekali yang Allah berikan pada orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Baik, sementara kita sudah keberkahan sudah semakin berkurang dari sisi makanan, minuman, udara, amalan, sehingga walaupun orang semakin tahu masalah vitamin dan tapi mereka tetap malas juga dalam ibadah, malas mengaji, malas menolong agama Allah, malas menulis dan seterusnya. Menunjukkan keberkahan sudah semakin berkurang dan semakin mengecil. Nah, di antara sebab untuk mendapatkan keberkahan adalah kita tegakkan sunnah yang ini, yaitu memakan makanan walaupun dia itu jatuh setelah dibersihkan. Ini adalah yang pertama, hikmah mengambil suapan yang jatuh adalah untuk mencari keberkahan. Banyak orang cari berkah lewat kesyirikan, padahal sudah ada sunnah yang menyebutkan keberkahan yang halal itu macam apa, dan itulah keberkahan. Dengan cara syirik malah bukan berkah itu. Kemudian yang kedua adalah untuk menunjukkan ketawaduan kepada Allah, yaitu merealisasikan, membuktikan kepada Allah bahwasanya kita tawadhu kepada Dia. Sebagaimana disebutkan oleh At-Taurubasti di dalam syarah mukhtasar beliau, juga disebutkan oleh Imam Nawawi, juga disebutkan oleh Al-Maziri, dan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, bahwasanya ini adalah bentuk ketawaduan pada Allah. Orang yang tidak melakukan ini seringkali yang menghalangi dia adalah kesombongan, kibr. Baik, karena orang-orang mutakabir mereka tidak akan mau mengambil suapan yang jatuh. Maka hikmah kedua adalah untuk menambah ketawaduan kepada Allah, rela memakan makanan yang jatuh tadi setelah dibersihkan. Dan ada beberapa dalil terkait dengan masalah ini. Baik. Kemudian yang ketiga adalah syukur nikmah wa adamu idha'atin nikmah, sebagai bentuk syukur pada Allah dan tidak menyia-nyiakan kenikmatan itu. Walaupun sedikit, tidak boleh kita meremehkan kenikmatan itu. Walaupun hanya satu suapan yang sederhana, kita syukuri nikmat itu. Semakin disyukuri, maka nikmat akan semakin ditambah lagi. Baik, sebagaimana itu disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dan yang lain-lain. Ini adalah sebagai bentuk syukur nikmat. Baik. Kemudian yang lain adalah untuk menyelisihi kehendak setan. Kenapa? Karena di sebagian hadis yang sahih disebutkan, hadisnya sahih, inna syaitana la yahduru ahadikum fi ta'amihi wa naumihi, dan seterusnya itu. Sesungguhnya setan itu menghadiri salah seorang dari kalian ketika dia makan, ketika dia tidur dan seterusnya. Lalu Rasulullah mengatakan, fa idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit ma biha minal adza wal yakulha wala yad'ha lisyaiton. Apabila suapan salah seorang dari kalian itu jatuh, hendaknya dia mengambilnya, membersihkannya, dan kemudian memakannya, dan jangan membiarkan itu untuk setan. Jadi di antara hikmahnya adalah untuk menyelisihi keinginan setan. Setan ingin ikut makan free, makan gratis bersama kita, maka jangan biarkan itu. Baik. Dan ada beberapa hikmah yang lain. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, wa amara an tuslatal qas'ah. Rasulullah memerintahkan agar pinggan itu juga dijilat. Intinya kembali kemana? Kembali ke akhir hadis. Karena kalian tidak tahu di bagian mana makanan kalian itu mendapatkan keberkahan. Kata Imam Ibnu Utsaimin, ini juga bentuk ketawaduan. Adapun orang yang sombong, dia tidak akan mau menjilat pinggannya. Dia merasa marwahnya akan jatuh di hadapan orang banyak. Padahal orang banyak siapa sih mereka? Mereka juhal, sekedar penghamba dunia kebanyakannya. Hanya tahu adab-adab yang diajarkan orang kafir, tidak tahu adab yang diajarkan Rasulullah. Maka untuk apa kita malu pada mereka? Mereka adalah orang-orang jahil. Baik. Dan ini dulu termasuk, entah sampai sekarang, ini termasuk adab-adab, termasuk adab makan yang sudah sangat dilupakan oleh kebanyakan orang Yaman. Memang begitu. Kalau di Indonesia, di Malaysia, insya Allah tidak separah itu. Tapi kalau di Yaman itu terlampau parah. Bukan berarti kita menghina orang Yaman, tapi
Mungkin ini adalah hasil dari apa? Dari kekuasaan orang Syiah yang selama 1000 tahun mereka menguasai Yaman. Sementara rata-rata Syiah Rafidhah mereka ingkarus sunnah. Maka jangan heran kalau banyak orang Yaman, bahkan para pelajar, tidak tahu sunnah yang ini. Kalaupun tahu, mereka banyak membantah. Sebagaimana dulu, sementara apa? Waktu itu ana dan sebagian ikhwah kami dari pondok di Indonesia yang sama-sama menghidupkan sunnah. Ketika sampai di sana, kami merasa heran, kenapa jadi macam ini? Padahal ini pusatnya para ulama. Kenapa para pelajarnya macam ini? Sehingga apa? Ya, gimana? Sunnah mau disia-siakan. Lalu untuk apa mengaku sebagai ahlu sunnah? Nikmat disia-siakan. Sementara kita sendiri fakir. Fakir terhadap makanan. Di Yaman, ma'ruf, banyak orang tidak mampu untuk tinggal di Damas dengan alasan makanannya terlalu sederhana. Tapi makanan yang sudah sederhana disia-siakan pula. Ini jelas apa? Kita mengingkari. Akhirnya apa ya? Sebagian ikhwah alhamdulillah saling membantu untuk berusaha menghidupkan sunnah itu, walaupun banyak penentangan dan sebagainya. Dan seterusnya banyak usaha alhamdulillah. Dan ketika Anda coba tanyakan ke Syekh Yahya, Syekh bagaimana tentang hadis masalah ini? Ketika makan di beliau, langsung Syekh bilang ini sunnah dan sunnah harusnya dihidupkan. Lalu beliau masuk ke biliknya, kemudian pengawalnya yang mereka juga kebiasaannya seperti itu juga makannya, langsung bilang, dah Syekh nggak mau bicara sama sekali. Tapi alhamdulillah di waktu asar, ketika daras asar, ternyata Syekh kemudian memberikan semangat untuk melaksanakan ilmu yang telah diketahui, menghidupkan sunnah yang telah diketahui, dan Syekh mengucapkan syukur pada orang-orang yang menghidupkan sunnah dan saling menasihati. Dan itu masih di awal-awal ketika anak datang, kalau tak salah 4 bulan di waktu itu, kurang lebih 4 bulan. Itu menunjukkan apa? Syekh Yahya mau menerima nasihat walaupun dari orang baru, dari murid baru, dari apa. Kalau emang itu isinya adalah kebenaran dengan adab yang baik, maka insya Allah nasihat itu diterima oleh para ulama. Baik, ilahuna wallahu a'lam.